Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai kajian kita pada petang hari ini, mari sama-sama kita mendoakan para muhsinin dan muhsinat yang telah membantu kita selama ini. Di antaranya adalah yang telah Allah panggil dan Allah panggil, yaitu almarhumah Hajah Rosidah Hadi binti Abu Bakar, kemudian almarhum Muhammad Kamil, suami dari Ibu Tini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa beliau, mengangkat derajat beliau, menjaga beliau, dan melapangkan kuburannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga untuk yang sakit, yaitu Hajah Susylowati binti Sultan, kemudian Tarif Fakrul Wazi bin Muhammad yang Sleman, kemudian Doni Aswito bin Hasan, dan juga Muhammad Rizkiandani bin Doni Aswito. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyakitnya menghapus dosa dan kesalahan, serta diberikan kesabaran dan diganti dengan kebaikan serta pahala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabraha Rosidah binti Abu Bakar dan almarhum Muhammad Kamil. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum min hufratan min hufaril niran. Allahumma irfa' darajatahum fil jannatil 'ulya. Allahumma irfa' darajatahum fi jannatika jannatin na'im. Allahumma ya arhamar rahimin ishfi maradana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rabbal 'arsyil 'azim an yashfiya marada Hajah Susylowati binti Sultan, Tarif Fakrul Wazi bin Muhammad, Doni Aswito bin Hasan, Rizkiandani bin Doni Aswito. Allahumma shfi maradahum shifaan taamman 'ajilan ghayra ajilin. Allahumma shfi maradahum shifaan taamman 'ajilan ghayra ajilin. Allahumma ya arhamar rahimin, jadikanlah penyakitnya Allah pelebur dosa-dosa beliau ya Allah, sebagai bentuk kasih sayangmu kepada beliau-beliau yang arhamar rahimin. Kembalikanlah kesehatannya ya Allah, berikan kesabaran kepadanya ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Senin, kita dapat melaksanakan puasa bersama. Dan ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan tidak kepada setiap hamba-Nya. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan cinta kepada orang-orang tertentu. Di saat teman-teman kalian di Jakarta, di Bandung, di Sumatera,
di berbagai daerah di Indonesia ini tidak dapat merasakan nikmatnya menuntut ilmu, tapi kalian subhanallah Allah izinkan untuk menuntut ilmu. Di saat teman-teman kalian di luar sana tidak dapat keluar dari rumahnya karena COVID, tidak dapat belajar tatap muka karena COVID, mereka pun bingung dengan kehidupannya. Tapi kalian Allah izinkan untuk keluar dari pesantren. Kalian Allah izinkan untuk bertatap muka dengan ilmu dan guru. Kalian Allah izinkan untuk bisa bergaul dengan temannya. Itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukur. Alhamdulillah. Maka tidak ada alasan dari santri dimanapun santri itu berada mengatakan saya tidak betah, saya ingin pulang. Ngapain pulang? Di rumah pun tidak bisa kemana-mana karena kita sedang ada wabah virus corona. Itu yang pertama. Nah, terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, "La tasubbu ashabi." Jangan pernah ada salah seorang dari kalian mencela sahabatku. Kalau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaba, andaikan salah seorang kalian menginfakkan hartanya di jalan Allah sebesar gunung Uhud, itu isinya emas semua. Kamu sedekah sebesar gunung Uhud, gunung besar, dan itu semuanya emas. Ma balagha mudda ahadihim walau nasifa wala nasifa. Subhanallah, infak kita sebesar itu tidak akan bisa menyamai dengan infaknya para sahabat Nabi walaupun satu mud. Satu mud itu adalah 2 tangan untuk memegang beras. Jadi kalau para sahabat berinfak 1 mud, sahabat Nabi yang surganya udah jelas, yang pasti lewat siratal mustaqimnya selamat, itu kalau sedekah 1 mud itu kamu kayak wudhu begini, namanya 1 mud. Dibandingkan infak kita ini yang banyak 1 gunung. Kata Nabi, infakmu itu wahai umatku tidak akan sama dengan infaknya para sahabat. Subhanallah. Berarti para sahabat orang mulia tidak? Mulia. Jangankan 1 wala nasifah, setengahnya aja enggak dapat. Di 1 mud itu kalau kita ukur ke dalam liter beras itu cuma dapat 0,6 liter. Itu kalau 1 mud. Kalau setengah mud 0,3 liter. Hadis ini turun, ucapan ini turun. Kalau Quran namanya sababun nuzul, kalau hadis namanya sababul wurud. Sebab adanya hadis ini terjadilah sebuah pertikaian antara Abdurrahman bin Auf dan juga Khalid bin Walid. Ini dua-duanya para sahabat Nabi. Dua-duanya orang soleh, orang luar biasa. Siapa yang pertama? Abdurrahman bin Auf dan juga Khalid bin Walid. Terjadi clash, perseteruan. Kemudian Khalid bin Walid itu mencela Abdurrahman bin Auf. Dan Rasulullah SAW mengatakan Abdurrahman bin Auf fil jannah, di surga. Maka keluarlah hadis ini, tidak la tasubbu ashabi, jangan pernah mencela sahabat. Walaupun Khalid nanti Islamnya belakangan, karena Khalid itu memerangi Nabi saat perang Uhud. Di saat perang Uhud itu Khalid belum Islam, Khalid memerangi Nabi. Tapi nanti ketika Fathu Makkah 8 Hijrah baru Khalid bin Walid masuk ke dalam Islam. Subhanallah. Jadi para sahabat itu mulia. Seluruh para sahabat itu adalah mulia.
Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka semua itu diridhoi Allah dan Allah ridho kepada mereka. Jadi mereka itu makomnya sangat tinggi, nggak bisa disamakan oleh siapapun. Kita ini sebagai penerus dari para sahabat, penerus Rasul yang sekolah menghafal Quran, ini harus kenal sama sahabat Nabi. Manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini adalah Nabi. Setuju? Nabi Muhammad SAW. Baru nanti diikuti oleh para Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terus para Nabi. Itu adalah pilihan Allah. Setelah para Nabi, Nabi ini kan adalah manusia yang memang khusus Allah kasih kelebihan. Setelah para Nabi, siapa yang paling mulia di atas muka bumi ini? Itulah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul menempatkan orang paling mulia setelah para Nabi. Bayangin, orang paling mulia yang surganya udah pasti jelas bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu siapa? Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Itu orang pertama setelah para nabi, tuh beliau. Seluruh ulama sepakat orang paling mulia ba'dal anbiya'i war rusul Abu Bakar. Baru Umar, baru Utsman, baru Ali. Ini 4 orang luar biasa ini. Masalah iman, masalah infak, masalah sedekah, masalah bantu Islam, masalah bela Islam ini luar biasa. Tidak ada duanya. Jadi kamu rezeki Ramadan besok punya gunung Uhud emas sedekah ke Hijaz, itu nggak ada apa-apanya sama para sahabat, apalagi sama Abu Bakar. Abu Bakar, kata Nabi SAW, kalau ditimbang amal seluruh umatku dengan Abu Bakar lebih berat. Di amal kamu, baca Quran kamu nih, kumpulin sama timbangan Abu Bakar. Jauh. Baik. Hebat tidak Abu Bakar? Ya, nanti kalau punya anak, siapa lagi? Abu Bakar. Punya lagi siapa? John. Siapa namanya? Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau orangnya kurus, ya. Beliau orangnya ramah, lembut tapi teguh, punya pendirian. Apa yang membuat beliau menjadi raqam wahid? Raqam wahid. Yang membuat beliau menjadi raqam wahid setelah Nabi. Bayangin, setelah Nabi Abu Bakar. Coba setelah Nabi Ashari. Lewat semua. Pokoknya Ashari makamnya tinggi. Itu kata Nabi SAW. Setelah beliau mengatakan berwasiat kepada kita semua, yang ambillah tauladan dan pelajaran dari 2 orang laki-laki setelahku, kata Nabi. Ambillah 2 pelajaran dari 2 orang laki-laki setelahku. Siapa mereka? Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar ini tinggi makamnya ini. Makanya umat Nabi Muhammad itu kalau nggak mirip Abu Bakar, dia mirip Umar. Apa maksudnya? Mirip Abu Bakar, orangnya tenang, kalem, lembut, ramah, tapi tegas dalam satu kesempatan. Lihat, coba lihat kalian. Kalian kan ada yang tenang, ada yang ramah, lembut, ya kan? Ada juga mirip Umar, tegas. Umar tawanan, eksekusi, itu Umar. Kalau Abu Bakar, jangan, kasih kesempatan. Umar nggak bisa, langsung. Umat Nabi Muhammad tuh rata-rata coba. Kamu ini kira-kira mirip Umar atau mirip Abu Bakar? Masing-masing bisa menilai. Oh, saya ini
Mirip umatnya, bagus. Bisa menilai kan masing-masing kan? Bisa tidak? Jadi dua ini harus kita ambil contoh dengan para sahabat. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ada 10 orang yang yang Rasul jamin surga. 10 orang yang Rasul jamin surga, langsung surga, nggak pakai dihisap. Siapa nama, kenapa kamu begini, nggak pakai. Hisab itu apa? Hisab itu seorang manusia didirikan di hadapan Allah. Yudna kanafuhu wasatarah. Manusia dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup oleh sitar. Inilah kasih sayangnya Allah, ditutup oleh sitar. Tidak ada pada satupun makhluk yang melihat orang itu dihisab sama Allah. Tidak ada. Semua kita akan dihisab. Nahnu dihisab oleh Allah. Tapi akan ada nanti orang, dalam hadis lain, akan ada orang yang nggak dihisab, langsung surga. Sahabat Nabi dengan orang-orang lain ada. Itu nanti hadisnya. Tapi semua manusia, ada umumnya, itu akan dihisab Allah. Didatangkan, nanti ditanya, apa yang kamu perbuat dengan umurmu? Dari mana hartamu? Kemana kau berikan hartamu? Kemudian kekuatanmu untuk apa? Kesehatanmu untuk apa? Kenapa? Wahai hambaku, apakah kamu ingat ketika kamu dalam keadaan sendiri kemudian bermaksiat kepadaku? Terus ditanya sama Allah satu persatu pertanyaan. Semua yang udah balik, semua akan ditanya sama Allah. Nah, Abu Bakar, Rasulullah SAW mengatakan ada 10 orang spesial, walaupun masih ada lagi yang lain, 10 orang spesial yang akan masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zubair fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Satu lagi siapa? Talha, Zubair bin Awam fil jannah. Ada 10 orang yang masuk ke dalam surga dijamin oleh Rasul, nggak pakai hisab. Langsung dimasukkan. Ini bahasanya gini, kelas VVIP, langsung, nggak pakai nambah. Coba kamu ini, kita ini dijamin oleh surga, oleh Rasulullah SAW masuk ke surga. Saudaramu, Deka fil jannah. Bedanya kita sama sahabat. Kita kalau dijamin surga, itu besoknya nggak sholat, nggak usah sholat. Pasti kamu begitu mikirnya, makanya kamu nggak dijamin surga. Ustaz bilang sama kamu, besok kamu udah pasti lulus. Kamu belajar nggak? Nggak belajar kan? Nah, itulah sebabnya kita bukan generasi sahabat. Makanya kita harus meneladani sahabat Nabi. Belum, satu menit lagi. Sahabat Nabi itu Abu Bakar As-Siddiq. Apa kelebihannya? Abu Bakar As-Siddiq itu kelebihannya satu. Itu nggak bisa dibandingkannya. Siap apa itu? Abu Bakar As-Siddiq punya keimanan itu yang nggak bisa digoyahkan oleh siapapun, nggak bisa digoyahkan. Jadi suatu hari para orang kafir Quraisy datang ke Abu Bakar. Abu Bakar, itu Muhammad itu nggak sehat. Kenapa? Masa kemarin dia bilang Nabi, sekarang dia bilang dia ke Masjidil Baitul Maqdis, ke Palestina, kemudian naik ke langit cuma semalam, nggak masuk akal. Kemudian apa kata Abu Bakar? Itu adalah benar. Kita lanjut lagi nanti pada pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.